Berbagai julukan tersemat pada New York City seperti Gotham, The Big Apple, dan kota yang tak pernah tidur. Kota ikonik ini merupakan kota terpadat di Amerika Serikat dengan jumlah populasi 8,6 juta jiwa. Wilayah ini juga dikenal sebagai ibu kota budaya dan keuangan dunia. Pada awalnya, kota ini adalah sebuah pulau kecil bernama Mannahatta, sebutan yang dipakai oleh suku asli Amerika. Mannahatta berarti tanah surgawi. Lalu bagaimana asal mula New York City disebut sebagai kota Apple atau The Big Apple? Selama bertahun-tahun ada banyak teori tentang bagaimana New York City disebut sebagai The Big Apple. Beberapa mengatakan berasal dari mantan keluarga kaya yang menjual apel di jalan-jalan kota untuk memenuhi kebutuhan selama masa sulit. Catatan lain mengatakan istilah itu berasal dari nyonya rumah bordil abad ke-19 yang terkenal bernama Eve, yang gadis-gadisnya dengan ceria disebut sebagai apel besar. Namun julukan itu sebenarnya muncul dari slogannya yang digunakan pada tahun 1920-an oleh penulis olahraga The Morning Telegraph John J. Fitzgerald di kolom balap kuda Around the Big Apple. Dimulai pada 18 Februari 1924, ia memulai setiap kolom dengan tajuk The Big Apple. Pada saat itu joki dan pelatih kuda kecil dikatakan ingin membuat Big Apple, yang merupakan istilah mereka mendapatkan hadiah uang dengan jumlah besar di balapan di New York City. Fitzgerald dilaporkan pertama kali mendengar kata The Big Apple yang digunakan untuk menggambarkan pacuan kuda New York oleh dua orang Afrika Amerika di New Orleans Fairgrounds yang begitu terkenal, ketika ia menjelaskan dalam kolom perdananya Round the Big Apple. Begitu istilah tersebut memasuki kosakata masyarakat di kawasan utara, popularitasnya perlahan menyebar di luar konteks pacuan kuda dan segala sesuatu, mulai dari klub malam di Harlem hingga lagu-lagu dan tarian tentang kota dinamai The Big Apple. Yang paling menonjol, musisi jazz New York di tahun 1930-an membantu nama panggilan itu menyebar keluar timur laut. Begitu istilah itu memasuki kosakata masyarakat di kawasan utara, popularitas perlahan menyebar dan sepanjang pertengahan abad ke-20, New York City tetap mendapat julukan serupa sampai secara resmi diadopsi oleh pemerintah kota di tahun 1970-an. Sedangkan awal mula berdirinya kota New York berawal sejak masa penjajahan Inggris dan Belanda. Kerajaan Belanda lah yang pertama kali mendirikan pemukiman Eropa di kota New York, Amerika Serikat ini. Dimulai dengan mendirikan pemukiman perdagangan Belanda yang awalnya dinamai New Amsterdam di ujung selatan Manhattan, New York, Amerika Serikat di tahun 1614. Wilayah yang kini menjadi kota New York awalnya dihuni oleh penduduk asli Amerika, yaitu suku Indian Algonquian, termasuk suku Lenape ketika ditemukan oleh bangsa Eropa. Koloni Belanda kemudian menduduki wilayah itu di tahun 1624 melalui WIC yang mencakup seluruh New York City saat ini dan sebagian Long Island, Connecticut, dan New Jersey. Untuk melegitimasi klaim Belanda atas New Amsterdam, Gubernur Belanda Peter Minuit secara resmi membeli Manhattan dari suku asli Indian Amerika. Tapi legenda menyebutkan penghuni Pulau Manhattan yang juga disebut sebagai Manhattan tidak sepakat menyerahkan pulau dengan imbalan perhiasan kecil senilai 60 gulden. Akhirnya terjadi perebutan dan suku Indian kalah, kemudian Belanda menguasai tempat tersebut. Kota yang kemudian dinamai New Amsterdam menjadi pusat perdagangan sibuk antara Amerika Utara, Karibia, dan Eropa. Tapi sayang, Belanda tidak bisa tenang menguasai kota kecil ini karena Inggris yang lebih dahulu berkuasa terus mengganggunya. Inggris percaya kalau New Amsterdam sebagai kota pelabuhan akan lebih maju di masa depan. Alhasil, terjadi beberapa pertempuran sengit hingga akhirnya mengantarkan kedua negara pada satu perjanjian penting bernama Treaty of Breda pada tanggal 31 Juli 1667. Inti dari perjanjian itu adalah tukar guling wilayah. Inggris yang menguasai Pulau Run di Maluku yang memiliki banyak rempah-rempah diserahkan kepada Belanda, sedangkan Belanda harus menyerahkan New Amsterdam ke Inggris. Peralihan ini kemudian membawa Inggris mengganti nama New Amsterdam menjadi New York. New York sekarang menjelma menjadi kota metropolitan terbesar dan paling berpengaruh di Amerika, meliputi Pulau Manhattan dan Staten, bagian barat Long Island, dan sebagian kecil daratan negara bagian New York di utara Manhattan.
Kota New York pada kenyataannya adalah kumpulan dari banyak lingkungan yang tersebar di 5 wilayah kota, yaitu Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens, dan Staten Island. Masing-masing memamerkan gaya hidup sendiri. Berpindah dari satu lingkungan kota ke lingkungan kota lain mungkin seperti berpindah dari satu negara ke negara lain. New York adalah kota terpadat dan paling internasional di Amerika Serikat. Siapapun penguasanya, New York tetap berdiri independen sebagai kota pelabuhan di pesisir timur Amerika. Arus perdagangan dan perputaran uang terjadi di sana dalam jumlah besar. Hal ini kemudian menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk tinggal dan beraktivitas. Penduduk dari berbagai wilayah dunia pun berbondong-bondong untuk tinggal. Hal itu kemudian menjadi penggerak perekonomian. Salah satu pusat perdagangan New York adalah kawasan Wall Street. Sejak tahun 1700-an, wilayah ini ramai pedagang dan juga pialang. Bahkan pada 1792 terjadi kesepakatan penting bernama Bretton Woods Agreement. Perjanjian ini kemudian jadi cikal bakal pendirian New York Stock and Exchange Board atau NYSE pada tahun 1817. Pendirian NYSE kemudian menjadi bursa terpenting di dunia. Selain itu, New York juga diuntungkan oleh kondisi geografis. Kota ini mempunyai kanal Erie yang menghubungkan langsung ke pedalaman Amerika Serikat di barat. Lewat kanal ini, pendatang hanya perlu melintasi Sungai Hudson untuk sampai ke beberapa lokasi di tengah dan barat Amerika Serikat. Hal ini jelas mempermudah pendatang. Karenanya, New York juga berfungsi sebagai pintu masuk kedatangan imigran ke Amerika Serikat dari berbagai wilayah di dunia. Kedatangan para imigran menjadi kunci pembangunan ekonomi kota. Mereka yang datang biasanya memiliki jiwa wirausaha yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan volume perdagangan baik di pelabuhan maupun sekuritas. Pada tahun 1830-an, terjadi pusat komersial yang dominan di AS, yaitu Wall Street, yang menyimpan saldo simpanan utama dari semua bank di Amerika. Akibatnya, New York dengan cepat melampaui pesaing di seluruh dunia dan memperoleh supremasi keuangan Amerika Serikat. Berkat ini, New York mengalahkan sentra keuangan dunia lain yaitu London dan resmi jadi pusat keuangan dunia yang bertahan sampai saat ini. Kini, berbagai lembaga keuangan besar dunia berkantor di sini seperti Federal Reserve Bank of New York, New York Mercantile Exchange, Nasdaq, New York Board of Trade, dan American Stock Exchange. Seluruh kegiatan finansial inilah penentu jatuh bangunnya keuangan dunia. Berkat ini, New York mendapat julukan kota yang tak pernah tidur. Sebab jika ia tertidur, maka ekonomi dunia akan runtuh. New York adalah kota yang paling beragam secara etnis, beragam agama, didorong oleh komersial, terkenal paling padat dan di mata banyak orang sebagai pusat kota paling menarik. Tidak ada kota lain yang menyumbang lebih banyak gambaran terhadap kesadaran kolektif orang Amerika. Seperti Wall Street berarti keuangan, Broadway identik dengan teater, Fifth Avenue secara otomatis disandingkan dengan belanja, Madison Avenue berarti industri periklanan, Greenwich Village berarti gaya hidup bohemian, Seventh Avenue berarti fashion, Tammany Hall mendefinisikan politik mesin, dan Harlem membangkitkan gambaran era jazz, aspirasi Afrika Amerika, dan daerah kumuh. Kata rumah petak mengingatkan kita pada kesengsaraan kehidupan perkotaan dan mobilitas ke atas dari masa imigran yang berjuang. New York memiliki lebih banyak orang Yahudi daripada Tel Aviv, lebih banyak orang Irlandia daripada Dublin, lebih banyak orang Italia daripada Napoli, dan lebih banyak orang Puerto Rico daripada San Juan. Simbolnya adalah patung Liberty, namun kota metropolitan itu sendiri adalah sebuah ikon, arena di mana orang-orang prahara yang diusung Emma Lazarus dari setiap negara berubah menjadi orang Amerika, dan jika mereka tetap tinggal di kota itu, otomatis mereka menjadi warga kota New York. Selama 2 abad terakhir, New York telah menjadi kota terbesar dan terkaya di Amerika. Lebih dari separuh orang dan barang yang masuk ke Amerika Serikat datang dari pelabuhannya, dan arus perdagangan tersebut telah membuat perubahan terus-menerus dalam kehidupan kota.